Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. 1 Tawarikh 23. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut usia, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di bait YHWH, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji YHWH dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut putra-putra Lewi, yakni Gerson, Kehat dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Putra-putra Ladan ialah Yehil, seorang ketua, serta Zetam dan Yul, 3 orang. Putra-putra Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi ketua puak Ladan. Putra-putra Simei ialah Yahat, Ziza, Yeus dan Bria. Itulah putra-putra Simei, 4 orang. Yahat ialah ketua dan Ziza orang kedua, tetapi Yeus dan Bria tidak mempunyai banyak putra, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Putra-putra Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, 4 orang. Putra-putra Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar kurban di hadapan YHWH, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Putra-putra Musa, abdi Tuhan itu, digolongkan kepada suku Lewi. Putra-putra Musa ialah Gersom dan Eliezer. Putra Gersom ialah Sebuel, seorang ketua. Putra Eliezer ialah Rehebia, seorang ketua. Eliezer tidak mempunyai putra-putra lain, tetapi putra-putra Rehebia luar biasa banyaknya. Putra Yizhar ialah Selomit, seorang ketua. Putra-putra Hebron ialah Yeria, seorang ketua, Amaria, putra yang kedua, Yahaziel, putra yang ketiga dan Yekameam, putra yang keempat. Putra-putra Uziel ialah Miha, seorang ketua, dan Yisya, putra yang kedua. Putra-putra Merari ialah Mahli dan Musi. Putra-putra Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar wafat, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu putra-putra Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Putra-putra Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, ketua-ketua puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di bait YHWH. Sebab Daud telah berkata, YHWH, Tuhan Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari putra-putra Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu putra-putra Harun untuk menyelenggarakan ibadah di bait YHWH, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di bait Tuhan. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk kurban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi YHWH setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala kurban bakaran kepada YHWH, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan YHWH. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan, serta tempat kudus, dan harus melayani putra-putra Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di bait YHWH.